Shalom, Shalom, saudara-saudara kekasih. Kembali kami berjumpa lewat live meeting ya. Dan kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dikatakan kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ada 3 perkataan penting dalam ayat tersebut. Kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu dan menjadi saksimu. Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Dan perkataan ini adalah janji yang akan diberikan kepada para murid pada waktu itu. Bahwa pentingnya Roh Kudus untuk tinggal dalam hidupnya. Karena itu Roh Kudus harus turun dan dicurahkan kepada setiap murid dan kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang yang memiliki kerinduan, keinginan ya saudara. Karena hidup ini berat ya saudara. Tanpa kita melekat kepada Tuhan, tanpa kita bersama dengan Roh-Nya yang menolong kita. Jadi saudara, betapa pentingnya kita memiliki satu fondasi yang kokoh, yang tidak gampang diombang-ambingkan, yang tidak gampang menyerah ya saudara. Hidup ini penuh dengan berbagai macam hal, baik itu manusia siapapun itu juga ya saudara, pasti ada pergumulannya. Roh Kudus itu akan diberikan bagi mereka. Ketika Roh Allah ada dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berubah dari karakter yang buruk, karakter yang sombong, karakternya egoistis, karakter yang menang sendiri, karakter yang maunya berkuasa. Bahkan kalau tidak diikuti keinginannya, hatinya, saudara, makian yang keluar ya saudara, tidak ada penguasaan diri ya saudara. Tetapi kalau kita dipenuhi dan kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita dan Roh kebenaran itu melingkupi kehidupan kita, Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, saudara-saudara kekasih. Jadi kita menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi suratan yang terbuka dan bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat sehingga memuliakan Bapa di sorga. Kita menolong orang, kita melayani orang ya saudara. Menjadi saksi Tuhan yang pertama harus menjadi berkat di Yerusalem dahulu, yaitu di keluarga kita sendiri. Ketika kita menjadi berkat bagi keluarga kita, maka ketika kita keluar, maka kita pun akan menjadi berkat bagi kota-kota, pulau-pulau, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya itu berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan ya saudara. Tiupan angin yang keras ya saudara, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api ya saudara, seperti nyala apinya berterbangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka ya saudara, untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ya saudara, bisa dibaca di Kisah Para Rasul 1-5, Kisah Para Rasul 2:1-5 ya. Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya dan mengaruniakan roh kepada kita semua. Tetapi bukan hanya karena roh, tetapi juga karakter buah roh ya saudara, yang menjadikan kita semakin rendah hati. Bukan kita tambah menjadi sombong saudara, tapi kita menjadi rendah hati. Kita memiliki kasih, belas kasihan. Tangan kita terulur bagi siapa saja ya saudara. Dan berkat dalam pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan ya saudara. Roh Kudus akan dicurahkan dan diberikan kepada murid, para murid. Kalau bukan murid yang tidak mau, yang hanya sebagai tameng pergi ke gereja,
tapi karakter tidak pernah berubah. Kata-katanya sombong, kata-katanya penuh penghakiman, ya saudara. Maka Roh Kudus itu tidak akan memenuhi dia. Bahkan Roh Allah yang tadinya ada di dalam dia pasti juga akan pergi dan keluar. Seperti contohnya Raja Saul. Tuhan tidak salah memilih dia. Dari suku keluarga yang rasanya paling hina, dia katakan. Rasanya dia tidak layak. Tapi setelah dia jadi raja, dia berubah. Ya saudara, karakternya. Jadi betapa pentingnya buah-buah roh itu ada di dalam hidupmu. Hal ini memberikan pengertian bahwa Roh Kudus itu akan turun hanya pada tempat yang tepat dan benar. Tempat bagi para murid pada waktu itu ia adalah di Yerusalem. Bagi kita tempat, ya saudara, tempat yang tepat adalah di dalam keluarga. Seperti saat sekarang yang kita kalau pikir-pikir kejadian begitu aneh terjadi pada 2020 dan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa, ya saudara, mengalami COVID-19, jadi pandemi COVID-19 yang kita harus di rumah, kita tidak boleh keluar, berarti keluarga di rumah, ya saudara. Cara Tuhan untuk mengembalikan keluarga, untuk memulihkan satu keluarga, ya saudara, dan menerima semuanya, saling mengasihi, saling memperhatikan, ya saudara, tidak saling menghakimi, tidak saling berkata-kata kebun binatang, tidak saling menuduh, ya saudara. Tapi satu pemulihan, sadar, sama-sama mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Agar Tuhan mau mendengarkan doa-doa kita. Roh Kudus akan dicurahkan, diberikan pada waktu yang tepat. Karena itu bagaimana? Waktu 10 hari ini, adakah kita dalam pujian, penyembahan, doa, puasa, saudara? Kadang-kadang di dalam doa puasa kita menghadapi juga banyak masalah. Mungkin ada orang yang caci maki saudara, mengata-ngatain saudara. Tenang saja, biarkan, lewatkan saja. Karena apanya ditabur orang itu akan dituai. Nggak ada orang tabur kacang, keluarnya durian, saudara. Semua akan menerima upahnya, ya saudara. Jadi Roh Kudus hanya akan turun dan diberikan kepada orang yang tepat, tempat yang tepat dan waktu yang tepat, ya saudara. Jangan berjalan dengan orang-orang pencemooh, orang-orang fasik. Tuhan akan menggenapi janjinya untuk melimpahkan dan mencurahkan berkat-berkatnya. Karena itu bergaullah dengan orang yang tepat, karena Tuhan akan menggenapi janjinya. Yang kedua adalah hidup kita mau baik, ya saudara. Ketika Roh Kudus itu turun dicurahkan, pasti mendatangkan keteraturan, kesopanan, ya saudara, dan damai sejahtera. Orang yang dipenuhi Roh Allah, hidupnya itu pasti luar biasa, penuh dengan berkat, ya saudara. Perkataannya, sikap hidupnya, ya saudara, tingkah lakunya, pribadi, gaya hidup yang luar biasa. Percayalah bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu akan mendatangkan damai sejahtera, bukan kekacauan, bukan emosi, bukan kemarahan, caci maki. Yang ketiga, yaitu kita hidup melampaui suatu batas, ya saudara. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 11, makanya perlunya kita baca firman Tuhan. Jangan hanya seperti tameng ke gereja tapi karakternya bobrok, ya saudara. Tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus selalu ada dalam berkat Tuhan. Yang melampaui batas artinya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menunjukkan hidup yang dalam kekurangan dan kemiskinan. Ketika kita dekat sama Tuhan, pasti Tuhan akan mengirimkan orang-orang senantiasa yang dipakai
untuk memberkati hidup kita. Tapi ingat, ketika kita melihat orang yang merasa dipenuhi Roh Kudus, tetapi hidupnya dalam kekacauan, hidupnya emosional, hidupnya caci makian, kata-katain orang, ya saudara, tidak hidup dalam keteraturan, tidak bisa diarahkan, tidak bisa mendengarkan nasihat, maunya menang sendiri, ya sudah, dan hidup mengikuti dirinya sendiri dan tidak bisa diatur, maka itu bukan dari Roh Kudus. Orang itu tidak bisa hidup bijaksana. Orang itu tidak bisa menghargai orang. Orang itu pasti pula tidak bisa menghormati orang tuanya. Ya saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan dalam hidup kita baik dan indah, maka berkat-berkat berikutnya juga sangat baik dan luar biasa. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat hidup kita menjadi hebat di hadapan Tuhan dan sesama kita. Maka jaga apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Pencurahan Roh Kudus itu berkat, ya saudara. Ketika kita menerima kuasa, pencurahan Roh Allah, kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup, engkau akan dibawa kepada perubahan yang luar biasa. Roh kebenaran itu akan masuk di dalam kehidupanmu. Ya saudara, akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Ya saudara, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada 3 perkataan penting dalam ayat tersebut. Kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu dan menjadi saksimu, ya saudara. Itu yang luar biasa. Hidup kita jadi baik, ya saudara. Hidup kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Maka dikatakan Yesaya 44 ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Itu jelas, ya saudara. Maka seperti dikatakan Yesaya 48, damai sejahteramu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, saudara. Anak cucumu akan menjadi perkasa. Anak cucumu tidak akan menjadi orang meminta-minta, ya saudara, tapi menjadi orang yang memberkati, meminjamkan, ya saudara. Itu akan terjadi. Maka dari situ, janganlah kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita rugi sendiri, saudara. Tapi kalau mengikuti segala perintah Tuhan, maka hidup kita tuh pasti berubah. Saya sungguh mendapat berkat, ya saudara, daripada firman Tuhan yang menuntun, yang akhirnya juga memulihkan kita, akhirnya membuat suami yang keras menjadi suami yang penuh dengan perhatian, pengertian, lemah lembut, berubah, yang akhirnya menjadi berkat bagi seluruh keluarga. Sampai seluruh keluarga almarhum suami saya datang ke saya, tanya, Diana, kamu apakan suamimu? Apakah kamu kedukun? Saya mikir, ngapain saya kedukun ya? Saya katakan, dalam hati saya tanya, Tuhan, apa yang saya harus katakan kepada keluarga besar almarhum suami saya? Akhirnya Tuhan menuntun saya untuk mengambil Alkitab dan mengatakan bahwa seluruh kehidupan manusia itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ya saudara, Alkitab ini adalah kunci kehidupan keluarga yang bahagia. Kunci di mana kita juga menjadi berkat bagi banyak orang, menolong orang, ya saudara. Bahkan ketika engkau ada di ambang maut, pintu maut, Allah datang, Yesus datang, memulihkan engkau menjadi sehat, ya saudara. Saudara akan mendengar juga nanti suatu kesaksian. Selain saya mengalami pemulihan, penyembuhan dari kanker,
ibu ini juga mengalami, sekalipun dia ada di stadium 4, Tuhan bisa pulihkan saudara. Maka dikatakan di Yoel 2 ayat 28-30. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Gereja harus penuh Roh Kudus ya. Gereja berarti hidup kita, rumah kita ya saudara. Yohanes 16 ayat 7-8 dikatakan, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Luar biasa ya saudara firman ini. Yoel 1 kalau kita baca semuanya itu bicara soal kekelaman ya saudara. Supaya umatku itu merendahkan diri. Dan di Yoel 2 itu bicara soal pemulihan ya saudara. Setelah itu akan terjadi suatu kebangunan rohani. Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi dan kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu ya saudara. Tuhan Yesus datang ketika masa kekelaman. Saudara, dia datang ke dunia ini. Bicara kekelaman saat itu adalah ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi ya saudara. Saat ini bangsa kita berada dalam kekelaman. COVID-19 ya merubah seluruh kehidupan manusia. Perekonomian goncang dan semuanya goncang. Ingat apa yang dikatakan di firman Tuhan. Semua itu akan tergoncang. Tapi hanya satu yang tidak bisa tergoncang, yaitu firman Allah. Makanya berdiri teguh. Kuatkan hatimu, percaya kepadanya. Penolong kita adalah Allah kita yang besar. Ya saudara, sampai kita dengar berapa bangsa yang akhirnya keluar rumah di jalanan, mereka menyembah, mereka bertekuk lutut, saudara. Mereka berseru minta ampun, ampuni Tuhan segala dosa, kesalahan kami, kesombongan kami. Kami bertobat dari segala kejahatan. Ampuni Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Kita lihat ya saudara, memang rencana Tuhan memulihkan dan menyelamatkan seluruh umatnya ya saudara. Maka dikatakan setelah kita mengalami kekelaman, dari gelap pasti terbit terang. Setelah itu akan terjadi suatu kebangunan rohani. Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu itu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis ya saudara. Orang-orang yang bertobat mau engkau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Di sini ada seorang laki-laki yang lumpuh, itu Kisah Para Rasul 3, sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang ini diletakkan dekat bait Allah, ya, di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk minta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah, ya saudara. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah, saudara. Lalu orang itu menatap dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Paulus berkata, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punyai akan aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah, karena dia sejak lahir dia lumpuh, ya saudara. Lalu ia memegang tangan orang itu, dipegangnya tangan orang itu, ya saudara, dan membantu dia berdiri. Seketika juga itu kuatlah kakinya mungkinnya bengkok, ya, atau mengecil, ya saudara, tahu-tahu menjadi kuat, dan mata kaki itu menjadi kuat. Ia tahu-tahu meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Itu menjadi kesaksian banyak orang, saudara-saudara. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki, ya saudara. Orang yang tadinya mungkin tidak pandai, orang biasa, murid-murid Tuhan itu, bukan orang yang hebat. Atau sekolah-sekolah di luar negeri bukannya tambah hebat, banyak yang jadi kurang ajar, ya saudara, sama orang tua. Maka dikatakan, saudara, kalau kita mau berubah, kita sungguh-sungguh mau mengalami damai sejahtera, kita mau mengalami ketenangan, ya saudara, kita mau mengalami damai sejahtera, saudara, maka berubahlah. Tinggalkan manusia lama, jubah yang lama itu buang. Mari perbaharui. Mari kita mau minta Roh Tuhan itu memenuhi hidup kita, ya saudara. Sebab dikatakan di Matius 9 ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya, ya saudara. Jadi hati yang baru, kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mau diubahkan. Kita tidak bisa mengubah diri kita, tetapi ketika kita percaya, kita akan mengalami perubahan, kita akan mengalami pembaruan, ya. Manusia lama itu dikubur, itu yang bilang dibaptis. Kita mati di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita menjadi manusia yang baru, dipenuhi, dipulihkan, dibasuh oleh air dan firman Allah, ya saudara. Maka dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta seperti ini, pencurahan Roh Kudus, ya saudara, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Maka Tuhan izinkan untuk kita berkumpul di dalam rumah, untuk kita menerima kuasa, urapan, pencurahan dari Roh Allah sendiri. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di tempat itu. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, ya saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, jangan pernah menghina, mencemoohkan orang-orang yang berbahasa roh, ya saudara.
Apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 2? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh Kudus ia mengucapkan hal-hal rahasia. Ya saudara, hal-hal yang paling rahasia, saudara. Dan kalau kita terus bergaul dengan Tuhan, kita menjadi pelayan Tuhan. Tuhan tidak cari direktur, pemimpin, orang kaya, orang pangkat, tidak saudara. Orang sombong lagi, oh nggak ada, Tuhan nggak cari. Tapi Tuhan cari orang yang hatinya mau melekat kepada Dia. Maka dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya saudara, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Itu yang luar biasa ya saudara. Kita bisa ambil contoh di dalam kehidupan ini. Antara Daud dan Saul ya saudara. Ketika musuh daripada Saul, orang-orang Filistin ya saudara. Wah, dan Daud mendengar ya saat pertempuran itu orang Filistin berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangin aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangin aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangin engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Jangan nantang Allah saudara. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup, bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Nggak ada tandingannya. Jangan berani kurang ajar kepada Allah. Ya saudara. Sekalipun musuh menyombong-nyombongkan diri, Daud katakan, dia ada di barisan Allah. Yang kau tentang itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan mengurapi Daud dan roh Allah meninggalkan Saul ya saudara. Karena sikapnya yang sombong, iri hati ya saudara. Apa sebabnya? Ialah kesombongan, kekhawatiran, perkataan rakyatnya mengatakan Daud memenangkan hanya pujian, hanya lewat perkataan aja. Emosi tinggi, kemarahan timbul, maki-maki ya saudara. Dan hati yang iri menghancurkan kehidupan ini. Yang ketiga, kemarahan. Yang keempat, tidak mendengarkan dan melakukan perintah Allah. Yang kelima, tidak memiliki ketaatan, kesetiaan. Ya saudara, tidak menghormati. Ya saudara. Maka dikatakan di Samuel 18, Daud maju perang dan setelah berhasil kemana juga Daud itu bawahan Saul. Dia diperintahkan apa aja dia lakukan semuanya ya saudara. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pengawal-pengawal Saul. Saul itu ternyata diam-diam hatinya busuk. Benci kepada Daud ya saudara. Orang kalau sudah benci, emosi, kemarahan, mulutnya busuk. Mulutnya busuk itu apa?
maki-makian keluar. Di rumah nggak ada kebun binatang keluarlah ya saudara. Itulah manusia lama, manusia duniawi ya saudara. Pura-pura ke gereja, tapi hatinya busuk ya saudara. Janganlah kita seperti itu. Semua itu ada apa yang kita tabur, kita tuai. Nggak ada orang nabur jelek dapatnya baik, saudara. Nabur durian keluar mangga, nggak mungkin, saudara. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Hei, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hanya perkataan berlaksa dan beribu. Ada orang dengar perkataan gini, wah, merasa dirinya marah, saudara. Lalu mulai mengejek, menjelek-jelekan, ya saudara. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang penuh dengan roh tidak seperti itu. Tidak ada kebencian, yang adalah belas kasihan. Orang itu murtad ya saudara. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan, dengar dan perhatikan saudara. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Dengerin itu firman ada di Amsal 17 ayat 19. Ya saudara, saya ulang lagi. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka. Dan ayah yang bodoh, ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita, saudara. Maka sebaliknya dikatakan, berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dengar dari mulut-mulut bau itu ya yang dikatakan Profesor Sahetapi kalau kita lihat ILC. Sebab demikian juga telah dianiaya